pense que pas l'homme et la femme. Ça fait pas mal. PPP, halo para pengrebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Romance yang dirilis tahun 1999. Drama asal Prancis ini menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang bekerja sebagai guru sekolah dasar. Meskipun sangat mencintai pacarnya dan sudah tinggal bersama, tapi dia dipusingkan oleh sikap pacarnya yang nampak tak berselera untuk menyentuhnya. Akhirnya dia pun mencari alternatif untuk melampiaskan keinginannya. Gimana kelanjutannya? Langsung saja pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Ukti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dua sejoli yang bernama Mary dan Paul yang berdebat sepanjang hari tentang masalah Paul yang enggan memberikan jatah kenikmatan kepada Mary. Tanpa sebab, Paul selalu menolak ketika didekati oleh Mary. Mary yang sudah engas menggebu-gebu sampai nekat mengemut serutu kulit milik Paul. Namun usahanya itu tak direspon positif oleh Paul. Mary pun mengulang tarik dengan linangan air mata. Ia pun bangun dari tempat tidurnya lalu pergi meninggalkan Paul. Mary sedang berada di sebuah bar. Ia berkenalan dengan seorang pria, kita sebut saja dia Ujang. Terlihat Ujang nampak tertarik kepadanya. Ujang pun curhat kalau dia baru saja ditinggalkan oleh sang pacar dan sudah 4 bulan tidak menyalurkan hasrat batinnya. Sedangkan Mary berbohong kalau dirinya sudah menikah, namun jarang mendapatkan servisan dari sang suami. Merasa senasib, akhirnya Mary melanjutkan dengan adegan perang bibir. Tak terasa matahari pun mulai terbit, menyadarkan Mary untuk menghentikan aktivitas tersebut. Dia pun meminta nomor telepon si Ujang dan berjanji akan kembali bertemu secepatnya. Keesokannya Mary datang terlambat ke tempat kerjanya. Untung saja kepala sekolah bernama Robert mau menolongnya dengan mengisi jam pelajaran yang kosong karena keterlambatan Mary. Mary bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar. Dengan mata sembab, Mary mengutarakan keinginannya untuk hamil kepada Paul. Namun dengan alasan berbelit-belit, Paul sepertinya enggan untuk mewujudkan permintaan kekasihnya. Dan untuk kesekian kalinya, Mary mengancam kalau dia bisa saja main hati dengan pria lain di belakang Paul. Mary pun mengikuti Paul ke sebuah bar. Tanpa memperdulikan Mary, Paul malah asik bergoyang mengikuti alunan musik bersama gadis asing di bar sana. Pemandangan tersebut sontak membuat Mary ambek dan cemburu, yang akhirnya Mary pun mengajak si Ujang untuk melakukan adegan pengeceritan di sebuah hotel. Permasalahan Mary dan Paul makin membuat renggang hubungan mereka. Kali ini Mary kembali dipusingkan karena Robert menyadari ada kejanggalan dalam caranya mengajar. Robert mengaku kalau dirinya adalah seorang guru yang mengerti disleksia atau gangguan pada kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Lalu Robert pun menyuruh Mary untuk datang ke ruangannya. Sesampainya di sana, Robert menyuruh untuk Mary membaca kalimat di sebuah buku koleksinya. Karena Mary memiliki gangguan disleksia, tentunya Mary kesulitan untuk melakukan hal mudah itu. Karena tak ingin kehilangan pekerjaannya, akhirnya Mary harus merelakan tubuhnya untuk dinikmati oleh Abah Obed. Abah Obed yang juga seorang pria hidung belang, sudah pasti tentu suka dengan sikap pasrah dari Mary.
Kayak ngasih daging ke singa. Dan pada adegan-adegan berikutnya, terkuaklah fakta bahwa Abah Obed bukanlah pria normal yang akan puas setelah berbuat enak-enak. Ternyata Abah Obed memiliki penyimpangan dalam melakukan adegan enak-enak, yaitu dia akan merasa terpuaskan apabila menyakiti pasangannya. Ekstrim jir. Abah Obed membawa pada sebuah petualangan baru di mana Mary harus diikat untuk memuaskan hasrat si Abah. Adegan yang baru dirasakan oleh Mary pertama kalinya sontak membuat Mary takut dan menangis. Si Abah Obed yang engas tapi karunya akhirnya segera melepaskan ikatan tangan Mary dan berusaha menenangkannya. Dan Mary pun berkata kalau dirinya belum siap untuk melakukan adegan pengeceritan yang ekstrim itu. Meskipun telah berpetualang mencari kehangatan pada beberapa pria lain, tapi Mary merasa dirinya hanya tenang apabila melakukan adegan pengeceritan bersama Paul. Yang menjadi sumber permasalahan adalah Paul yang tidak mau memberikan serutu kulitnya kepada Mary. Dan apabila keinginan untuk bermesra dengan Paul muncul, maka Mary melampiaskannya dengan memasukkan jari pada bagian lubangnya. Lubang hidung ya guys. Mary pun makin hancur ketika suatu malam dia bertemu dengan seorang pria botak di depan apartemennya. Tanpa sungkan, pria itu menggoda Mary yang berpapasan dengan wajahnya. Namun karena kepolosan Mary, bukannya marah atau apa, dia justru menatap mata pria itu. Dengan penuh hasrat, terjadilah adegan pemerkosaan, di mana pria asing itu menodai Mary di tangga apartemen. Di depan Paul, Mary hanya diam tanpa kata atas kejadian barusan. Mungkin enak. Perilaku menyimpang Abah Obed dalam hal pengeceritan ternyata malah membuat Mary merasa tertantang. Di lain waktu, Mary kembali datang kepada Abah Obed di ruangannya dan kembalilah adegan pengeceritan yang ekstrim itu. Ikat mengikat, nyodok menyodok, tanpa derayan air mata dari Mary. Mary yang kurang servisan itu malah begitu menikmati adegan pengeceritan ekstrim ala Abah Obed. Sesampainya di apartemen, Mary yang terlihat nampak cantik memakai gaun merah. Tanpa disangka membuat iman si Paul menjadi oyak. Tanpa banyak omong, si Paul pun langsung menggarap tubuh indah si teteh Mary. Tak lama, akhirnya si Paul cerot di 2 menit pertama. Si Paul pun langsung menjauhkan Mary dari tubuhnya. Disinilah terkuak fakta bahwa selain memiliki serutu kulit yang kecil, si Paul juga seseorang pria yang tidak tahan lama di dalam ranjang. Hubungan dengan Abah Obed pun membuahkan hasil. Akhirnya Mary hamil anak dari Abah Obed. Mereka memutuskan untuk menjadi objek penelitian dokter-dokter muda di sebuah rumah sakit. Para dokter itu secara bergantian memasukkan jarinya kepada lubang Mary untuk mengecek kondisi kehamilannya. Keputusan itu bukan tanpa sebab. Mary ingin merasakan sensasi liar. Lubangnya diobok-obok oleh beberapa orang. Paul yang mengira Mary sedang hamil anaknya dengan bangga memperkenalkan Mary pada keluarganya. Di akhir film, terlihat Mary yang sedang melakukan persalinan ditemani oleh Abah Obed. Tak lama setelah jabang bayi keluar, tiba-tiba kemudian terlihat di mana Mary yang sedang menggendong bayinya di sebuah kamar yang penuh dengan karangan bunga. Keesokannya, di sebuah pemakaman di mana sejumlah pria sedang menguburkan peti mati, dan Mary yang berpakaian serba hitam sedang menggendong bayinya dekat makam itu. Dan tanpa kejelasan apapun, film pun tamat.